Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan anak-anak masih semangat dalam mempelajari ilmu agama ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang kisah keteladanan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Setelah minggu kemarin kita mempelajari tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, apabila misalkan masih tidak puas nih ketika membicarakan kisah Nabi Muhammad SAW, nanti anak-anak boleh atau lebih baik membaca lagi di buku paket. Kalau enggak, belajar juga dari sumber-sumber yang lain. Gak apa-apa kalau misalkan mau dari tontonan, mau dari YouTube ya. Jadi kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang bab 13 yaitu mengenai meladani kisah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini berada di halaman 152 kalau di buku paket ya. Bapak akan bacakan terlebih dahulu ya. Kemudian nanti kita simpulkan apa yang menjadi apa yang bisa kita teladani dari kisah para sahabat ini. Anak-anak, sebelumnya Nabi Muhammad SAW diutus Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan ajaran Islam. Dalam menyampaikan ajaran Islam, mendapat berbagai tantangan dan rintangan, hingga pada akhirnya dakwah Nabi Muhammad SAW dapat diterima dan memiliki banyak pengikut. Dalam perjuangan menyampaikan ajaran Islam ini, Nabi Muhammad SAW tidak sendiri. Nabi Muhammad SAW memiliki para sahabat yang senantiasa selalu membantunya dalam berdakwah. Sahabat dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin itu adalah orang-orang yang berhijrah ya, yang berhijrah dari Mekah ke Madinah ya, bersama Rasul ya. Jadi kan pada masa itu di Mekah itu banyak orang yang tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW, sehingga dianiaya lah, tidak tenang hidupnya ya orang-orang yang menganut agama Islam itu, sehingga Rasul memutuskan menyuruh umatnya untuk pergi berhijrah ke kota Madinah agar lebih tenang lagi hidup di sana. Disebut dengan Muhajirin. Muhajirin itu adalah orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian Ansor. Ansor itu adalah orang yang menolong, orang yang menerima. Jadi kan ada banyak nih dari kota Mekah orang-orang para sahabat Nabi yang pergi ke Madinah. Nah, disambut oleh orang-orang Madinah, diberi tempat tinggal, diberi makan. Nah, itu namanya dengan kaum Ansor. Ansor itu artinya penolong ya, menolong. Nah, orang yang menolong itu adalah golongan Ansor, orang yang ada di kota Madinah menyambut kedatangan Nabi dan para sahabat yang berasal dari Mekah. Kalau Muhajirin orang yang hijrah, kalau Ansor orang yang menjadi penolong artinya. Nah, anak-anak, kita langsung saja ke materi ya. 153 halamannya ya. Perjuangan kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin adalah penduduk Mekah. Nah, ini yang tadi Bapak sampaikan, yang telah memeluk agama Islam dan ikut hijrah bersama Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Hijrahnya kaum Muhajirin terjadi karena mereka mendapat tekanan dan penyiksaan dari kaum kafir Quraisy. Setelah mereka memeluk agama Islam, mereka itu ikut berjuang bersama Nabi Muhammad SAW menegakkan agama Islam ke Madinah. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dari Mekah ke Madinah adalah hijrah yang kedua. Sebelumnya pernah hijrah, yaitu ke Abyssinia, Ethiopia. Nah, atau negeri Habasyah disebutnya ya, negeri Habasyah. Negeri Habasyah itu ini bukan rasis ya, tapi kebanyakan orang yang berkulit hitam. Nah, negeri Habasyah, para pengikut Nabi Muhammad, ada para sahabatnya yang berhijrah ke kota Habasyah ya, atau di sini disebutnya dengan Abyssinia, Ethiopia. Peristiwa hijrah kedua yang dilakukan oleh kaum Muhajirin terjadi pada tahun 622 Masehi. Jadi hijrah kedua ya dari kaum Muhajirin itu dari kota Mekah ke Madinah itu pada tahun 622 Masehi. Dalam hijrah ini sebagian kaum Muhajirin ada yang berangkat terlebih dahulu
dari Nabi Muhammad SAW. Jadi ada yang lebih berangkat terlebih dahulu sebelum Nabi. Nanti yang paling terakhir ada yaitu Ali bin Abi Thalib. Dalam kisahnya Ali bin Abi Thalib itu tidur di tempat tidur Nabi karena Nabi itu diincar mau dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Ternyata digantikan oleh Ali. Ali tidur di tempat Rasulullah dan Rasulullah pergi ke diam-diam ke kota Madinah, yang mana pada waktu itu kafir-kafir Quraisy itu melihat Nabi ada di rumah, melihat Nabi sedang ada di rumah, kemudian mereka berencana esok harinya akan membunuh Nabi, akan tetapi Allah membuat mereka tertidur pula sehingga Nabi bisa keluar dari rumahnya dan digantikan tempat tidurnya oleh Ali bin Abi Thalib. Dan akhirnya ketika mereka hendak ingin membunuh Nabi, yang ditemukan adalah Ali bin Abi Thalib, sehingga mereka tidak jadi untuk membunuh Nabi. Dan mereka menyuruh membuat undian ya, kalau ada atau sayembara, kalau ada yang bisa menemukan Nabi Muhammad kemudian membunuhnya, maka dia akan diberikan 100 unta. Pada saat itu ada yang menemukan Nabi, namanya Suraqah. Tapi Suraqah ternyata ketika mau mendekati Nabi Muhammad SAW ya, ternyata kudanya tidak mau untuk mendekati Nabi Muhammad. Ternyata dia sadar bahwa dia adalah seorang nabi, dia adalah orang yang dilindungi oleh Tuhan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun masuk Islam dan memberikan janji ya Nabi Muhammad bahwa suatu saat nanti Suraqah akan mengenakan baju dari kerajaan tertentu. Nah, ternyata setelah Nabi Muhammad selamat kemudian meninggal, kemudian kepemimpinan diambil oleh oleh Umar bin Khattab, ternyata apa yang diucapkan oleh Nabi pun terjadi. Suraqah memakai pakaian dari kerajaan yang telah ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Kita lanjut ya. Dan ada juga yang menyusul kemudian. Adapun yang berangkat bersama Nabi SAW hanyalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, disusul oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Setelah Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq keluar dari Gua Sur. Gua Sur itu tempat Nabi bersembunyi ketika dicari oleh kafir Quraisy, tempat persembunyian sementara dari pengintaian kaum kafir Quraisy. Di sana ada kisahnya kan, ada burung, ada sarang burung, ada telurnya, kemudian ada di depan gua itu ya, di mulut gua kemudian ada laba-laba yang menutupi gua. Jadi seakan-akan tidak mungkin nih Nabi Muhammad ada di sana karena tempatnya sepertinya tidak ada yang memasuki gitu ya. Kemudian peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah diawali oleh pengucapan baiat Aqabah 1 dan 2 oleh penduduk Madinah dari suku Aus dan Khazraj ya. Khazraj, dari suku Aus dan Khazraj ya. Pada baiat Aqabah 2 mereka berjanji untuk tidak menyekutukan Tuhan, berzina, mencuri serta sifat tercela lainnya, dan berjanji akan taat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah pasti akan dilindungi mereka yang berhijrah itu ya. Setelah mereka kembali ke Madinah dan menceritakan ajaran Nabi Muhammad SAW, sahabat mereka di Madinah tertarik, serta memohon kepada Nabi Muhammad SAW agar mengutus seorang untuk mengajarkan ajaran Islam kepada mereka. Jadi penduduk Madinah tidak terlalu sulit untuk mengikuti Nabi Muhammad ya. Agar mengutus seorang untuk mengajarkan Islam kepada mereka. Nabi Muhammad SAW menyetujui dan mengutus Mus'ab ya bin Umair menjadi pengajar mereka. Pada tahun 12 dari kenabian datang 75 orang muslim Madinah untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Mereka datang dan sekaligus mengundang Nabi Muhammad SAW untuk datang ke Madinah serta berjanji untuk memberi perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa tersebut disebut dengan Bai'ah Aqabah 2. Bai'ah itu adalah perjanjian ya, perjanjian. Orang-orang Madinah
bertekad berjanji bahwa mereka akan melindungi Nabi Muhammad SAW. Dengan perjanjian keamanan dalam Baiat Aqabah 2 ini, Nabi Muhammad SAW mengizinkan para sahabatnya serta kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Keberangkatan mereka dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan secara bergiliran supaya tidak menimbulkan kecurigaan kaum kafir juga, kaum kafir Quraisy, ya. Namun demikian akhirnya orang-orang kafir Quraisy mengetahui mereka, ya. Khawatir akan terjadi perang saudara antar kabilah di antara mereka hanya sebatas menghalangi pelaksanaan hijrah. Kaum yang hijrah ke Madinah berjumlah 200 orang. Jadi karena takut ada terjadinya perpecahan antar kabilah, ya, kabilah itu antar suku, ya. Jadi mereka hanya mencegah saja, jadi tidak sampai membunuh. Berjumlah 200 orang. Di Madinah, kaum Muhajirin menyatakan dengan kaum Ansor untuk membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Walaupun demikian, kaum Muhajirin dinilai lebih utama dari kaum Ansor karena perjuangan mereka menegakkan agama Islam maupun pengetahuan mereka tentang Islam. Mereka mempunyai status lebih tinggi, terutama dalam struktur politik pemerintahan. Mengapa? Karena mereka itu orang-orang Muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah itu lebih dahulu memasuki agama Islam. Kemudian B, meneladani perilaku husnuzon kaum Muhajirin. Husnuzon itu berprasangka baik, ya. Kalau berprasangka buruk itu namanya suuzon. Oke. Kaum Muhajirin adalah orang yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka menegakkan ajaran Islam bersama Rasulullah SAW sehingga agama Islam dikenal ke seluruh wilayah Arab. Selama berjuang bersama Rasulullah SAW, mereka mendapatkan cercaan, hinaan, dan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Seperti yang kita ketahui, ya, Bilal bin Rabah tuh dicambuk, kemudian dituncet dengan batu yang besar, kemudian dijemur, ya, di matahari yang terik. Oh, coba kita lihat, ya, di negara Arab sana ketika musim panas, ya, di tengah hari, waduh, itu derajat sampai berapa derajat. Kita aja yang ada di Indonesia yang iklimnya yang sejuk ininya yang sejuk, yang masih banyak pepohonan, itu sudah panas banget, ya, di tengah hari. Apalagi dulu itu, ya, siapa Bilal bin Rabah gitu, ya, sampai dia berkata ahadun ahad ketika disuruh untuk keluar dari agama Islam. Ada yang ditusuk, ya, perutnya dan lain sebagainya. Di antara mereka banyak yang kehilangan saudara, harta, bahkan nyawa. Walaupun demikian, mereka tetap mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan beriman kepada Allah SWT. Bahkan semakin besar cercaan, hinaan, dan siksaan yang mereka terima, semakin bertambah pula keimanan mereka kepada Rasulullah SAW dan agama Islam. Kebencian orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin mencapai puncaknya ketika mereka mengusir kaum muslimin keluar dari Mekah. Rasulullah SAW bersama para sahabatnya lalu memutuskan untuk berhijrah ke Taif. Ya, sampainya di Taif, rombongan Rasulullah SAW tidak diterima dengan baik. Ketika Rasulullah SAW menghadap para pemuka Bani Saqif, ya, sebagai orang yang berkuasa di daerah itu, dakwah Nabi SAW ditolak dengan cara yang kasar. Mereka menyewa para penjahat dan para budak untuk menghina dan melemparinya dengan batu sehingga mengakibatkan cedera pada kaki Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Dulu menegakkan agama Islam itu, ya, sampai dilempari batu. Itu lempari batu, kotoran, dihina, dicaci, kemudian tak sedikit ada yang berkorban nyawa, harta, ya, keluarganya. Kalau sekarang kita sudah enak, ya, akan tetapi kita terlalu terlena mungkin, ya, karena keenakan kita sekarang tidak seperti zaman Rasulullah SAW perjuangannya. Kita untuk berjuang pada saat ini, ya, yang harus kita lakukan adalah bersemangat, bersungguh-sungguh dalam mempelajari agama Islam, menyebarkan kepada orang lain, ya, menyebarkan kepada orang lain ilmu tentang agama. Nah, sedikitnya tata cara sholat, berwudu, mengaji itu bagaimana, ya. Karena mau tidak mau kita adalah penerus daripada para ulama atau para ustadz-ustadz yang semakin hari akan semakin berkurang.
ya pasti akan semakin tua dan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita lah penerusnya. Makanya kalau bukan kita siapa lagi ya? Menerima penolakan itu, Rasulullah SAW dan para sahabat berniat kembali kota Mekah. Saat salah seorang sahabat bernama Zaid bin Harisah bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana engkau hendak pulang ke Mekah sementara penduduknya telah mengusir engkau dari sana? Nabi Muhammad SAW menjawab, hai Zaid, sesungguhnya Allah akan menolong agamanya dan membela nabinya. Lalu Rasulullah SAW mengutus seorang laki-laki dari Huza'ah ya untuk menemui Mut'am bin Adi dan mengabarkan bahwa Rasulullah SAW ingin masuk ke Mekah dengan perlindungan darinya. Keinginan tersebut diterima oleh Mut'am ya, sehingga Rasulullah SAW dan para sahabatnya kembali memasuki kota Mekah. Setelah kembali ke Mekah, kekerasan yang dilakukan oleh kaum kafir semakin menjadi-jadi. Akhirnya Rasulullah SAW mendapat kabar dari penduduk Madinah bahwa mereka akan menjamin keselamatannya. Rasulullah SAW pun memerintahkan kepada para sahabatnya untuk kembali berhijrah, yaitu ke kota Madinah ya. Wah, sudah banyak sekali nih diusir dari sana ya, dari kota Mekah, kemudian ke Bani Saqif ya, untuk ke Taif ya, untuk berhijrah ke sana, akan tetapi dilakukan penolakan terhadap Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Kemudian kembali lagi ke Mekah ya, kemudian dikasari lagi, dihina lagi, disiksa lagi, sehingga di sini ada penduduk Madinah yang berjanji akan memberikan keamanan terhadap Rasulullah dan para sahabat. Para sahabat berhijrah secara bergantian dan sembunyi-sembunyi, kecuali sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar, dia adalah sahabat yang gagah ya, yang banyak orang yang takut ya, orang-orang Quraisy dengan kegagahan siapa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu ketika masuk Islam tidak sembunyi-sembunyi, aku masuk Islam ya, sehingga banyak orang yang kaget, sehingga ada banyak orang yang masuk Islam setelah Islamnya Umar bin Khattab karena merasa ada perlindungan gitu ya dari Umar bin Khattab yang berhijrah secara terang-terangan. Rombongan terakhir adalah rombongan Rasulullah dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang kemudian disusul oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Sesampainya Rasulullah SAW di perbatasan kota Madinah, rombongan Rasulullah telah ditunggu oleh penduduk kota Madinah. Bahkan mereka menunggu selama beberapa hari karena kerinduannya akan bertemu dengan seorang nabi. Kalau dulu kan nggak ada televisi, nggak ada HP ya, jadi mendengar kabar saja. Jadi orang-orang Madinah itu hanya mendengar kabar bahwa Rasulullah itu adalah sosok yang seperti ini dan seperti ini. Belum ada radio juga ya. Kalau sekarang mungkin akan disiarkan di televisi ya, jadi tidak akan kaget lagi kalau misalkan bertemu dengan kerinduan mereka terhadap nabinya. Mereka menyambut kedatangan Rasulullah dengan penuh dengan sukacita. Ya Rasulullah, singgahlah di rumahku, tinggallah di rumahku, dan lain sebagainya. Sampai mereka berselawat ya, Qala al-badru alaina insaniyatil wadah. Nah, ini itu selawatnya ya. Kemudian ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang berhijrah menetap di kota Madinah, mereka mulai babak baru dalam dakwah Islam. Kaum Muhajirin adalah tonggak utama dalam perjuangan ini. Mereka memegang peran penting dalam berdakwah. Mereka mempertaruhkan jiwa dan raga dalam menegakkan hukum-hukum Islam atau dalam pertempuran untuk mempertahankan diri dari gempuran-gempuran orang kafir Quraisy. Sampai Rasulullah SAW wafat, kaum Muhajirinlah yang meneruskan perjuangan dalam menyiarkan panji-panji Islam, bendera-bendera Islam. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus harus berusaha meladani kegigihan kaum Muhajirin dalam menegakkan ajaran Islam. Mereka tidak gentar terhadap ancaman dan tetap tabah dalam menghadapi berbagai cobaan. Mereka yakin Allah SWT akan selalu menolong hambanya yang berjuang dalam menegakkan agamanya. Selain itu, kaum Muhajirin memiliki sifat husnudzon ya, atau berbaik sangka. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak berprasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah diantara kamu yang menggunjing, itu membicarakan orang lain ya,
Sebagian yang lain, apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha menerima taubat lagi maha penyayang. Menggunjing itu membicarakan orang lain. Orang yang menggunjing, membicarakan keburukan orang lain, itu sama dengan memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Nah, ya, jadi kalau misalkan membicarakan kebaikan, nah itu tidak apa-apa. Selanjutnya C. Perjuangan kaum Ansor 156. Ansor tadi kan Muhajirin, ya, orang-orang yang hijrah, sekarang Ansor. Setelah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sampai di Madinah, kaum muslimin yang di Madinah atau kaum Ansor menyambutnya dengan sukacita, saling membantu kaum Muhajirin yang baru saja datang ke daerah mereka. Kaum Ansor membantu kaum Muhajirin dengan segala hal yang mereka miliki, baik tempat tinggal, harta maupun pikiran. Ketika orang-orang Muhajirin sudah menetap di Madinah, Rasulullah SAW mempersaudarakan mereka. Dengan persaudaraan ini tidak ada lagi perbedaan yang memisahkan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Mereka hidup berdampingan, rukun, saling tolong-menolong, dan berjuang bersama untuk menegakkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sehingga tersebar ke seluruh dunia sampai ke Indonesia, ya. Meneladani perilaku hidup rukun dan tolong menolong antara kaum Ansor dan Muhajirin, ya, saling tolong menolong, hidup rukun, ya. Enak ya kalau misalkan seperti itu, indah dirasakannya, tidak saling mencaci, memaki, memojokkan, memusuhi. Nah, sekarang nih, masa-masa sekarang sudah kita rasakan, ya, masa yang lebih kacau lagi antar umat Islam, banyak yang berselisih, ya. Hingga nanti ada saatnya di mana akan kembali lagi kondusif lagi setelah ada Imam Mahdi, ya. Imam Mahdi itu adalah orang yang akan memperbaiki akhlak nanti, ya, ketika zaman akhir, ya, akhir zaman. Kita tinggal tunggu saja, coming soon. Ketika kaum Muhajirin pergi meninggalkan Mekah, mereka semua tidak membawa harta benda yang mereka miliki. Semua mereka tinggalkan di Mekah demi menyelamatkan agama dan mendapatkan ganti berupa tali persaudaraan yang menanti di Madinah. Inilah gambaran yang benar tentang pribadi muslim yang mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah seperti itu atau belum, ya? Rasanya masih jauh, ya, untuk meninggalkan harta benda, keluarga, menyerahkan jiwa raga untuk kemaslahatan agama. Ya Allah. Kemudian setelah Rasulullah SAW dan para sahabatnya sampai di Madinah, penduduk Madinah menyambutnya dengan sukacita serta memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka. Mereka memberikan separuh hartanya kepada kaum Muhajirin. Tidak tanggung-tanggung, separuh hartanya untuk kaum Muhajirin. Kalau kita mau sedekah, misalkan punya uang 100.000, sedekah 50.000, masih kene sayangnya, masih kene, wah, aduh sayang ini kalau dibelikan bakso itu bisa menjadi 5 porsi, jadi seperti itu, ya. Kalau untuk orang yang keimanannya sudah sempurna, bahkan mereka rela untuk memberikan semua hartanya untuk agama Islam, ya. Kemudian sebagian ada yang memberikan rumahnya kepada kaum Muhajirin jika mempunyai rumah lebih dari satu. Sebagian lagi ada yang memberikan separuh ternaknya untuk kepentingan kaum Muhajirin. Kemudian sungguh kaum Ansor telah menunjukkan teladan yang baik tentang ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Kalau ada orang yang membutuhkan, kita bantu, ya. Nah, tapi jangan dimanfaatkan. Kita selalu membantu, kemudian dengan adanya membantu terus kita memanfaatkan orang lain. Kita sering dibantu sehingga kita bergantung kepada orang lain. Nah, tidak boleh seperti itu, apalagi minta-minta, ya. Dan cinta karena didasari dengan keinginan untuk menegakkan agama Allah. Oleh karena itulah persaudaraan mereka menjadi kuat, bahkan melebihi persaudaraan nasabiah itu persaudaraan adik kandung, ya, yang memiliki hubungan darah. Nah, rasa cinta antar sesama umat muslim. Dari kisah tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa semua kaum muslimin wajib memberikan pertolongan dan hidup rukun, sekalipun berlainan negara, warna kulit, ras, ya, kemudian strata sosial, ada yang miskin dan kaya, harus tetap saling tolong menolong, sayang menyayangi. Dalam hal ini para imam dan ulama sepakat bahwa kaum muslim yang mampu wajib menyelamatkan kaum muslim yang tertindas.
ditawan atau dianiaya di mana saja berada. Jika mereka tidak melakukannya, mereka akan berdosa besar. Kalau ada yang membutuhkan pertolongan, maka kita bantu. Kalau tidak membantu, nanti akan berdosa ya. Kalau misalkan mereka sungguh-sungguh memerlukan bantuan, kan sekarang ada juga orang yang memanfaatkan situasi, kemudian ayo mengajak sedekah untuk pesantren, untuk anak-anak yang kurang mampu misalkan, padahal untuk kepentingannya sendiri. Banyak yang seperti itu. Seperti itulah seharusnya yang dilakukan, karena semua muslim bagaikan satu tubuh. Apabila ada kita yang mengalami sakit, seharusnya pun merasakan sakit dan berusaha. Jadi dalam sebagai umat muslim dan yang muslim yang lainnya itu bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota badan yang merasakan sakit, maka yang lainnya ikut merasakan sakit dan berusaha untuk mengobatinya. Apabila saudara kita mendapatkan musibah, kita pun harus segera membantunya. Sikap saling membantu akan mendatangkan rasa kecintaan yang tinggi sehingga tidak ada lagi permusuhan dan peperangan di antara manusia. Kalau kita membantu orang lain, mereka dibantu oleh kita, otomatis mereka pun akan lebih menghormati kita, menghargai kita. Bahkan ketika kita kesusahan, mereka akan balik membantu kita. Ingat, jangan terlalu bergantung kepada orang lain ya. Jangan terlalu bergantung kepada orang lain, jangan memanfaatkan orang lain. Tapi tolong menolong harus ada ya. Jangan meminta-minta, aduh tolong saya, padahal kita masih mampu misalnya. Contoh persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansor dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Hujurat ayat ke-13. Kaum Muhajirin dan kaum Ansor berbeda suku yang tidak saling mengenal, kemudian dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sudahkah kamu hidup rukun dan berbuat tolong menolong sama teman? Apabila teman sekelasmu ada yang meminjam satu barang milikmu, jangan ragu-ragu untuk meminjamkannya. Kita punya pensil 2, teman kita nggak ada, misalkan ketinggalan pensilnya, maka kita pinjamkan. Jangan sampai misalkan kita punya satu, teman kita nggak bawa, kita kasih ke teman kita dan kitanya tidak punya pensil untuk mencatat. Nah, tidak seperti itu ya. Kalau misalkan ada yang lebih, maka kita bantu atau bergantian kalau bisa ya. Begitu juga jika ada temanmu yang sakit atau terkena musibah, segeralah menolongnya sesuai dengan kemampuanmu. Nah, jadi kita tolong. Kalau kita punya harta, kita kasih harta. Kita bantu dengan semangat, motivasi, dorongan, pemikiran kita ya. Kemudian anak yang suka menolong akan disukai teman-teman dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, intisarinya Bapak akan bacakan ya, halaman 159. Simak baik-baik. Nanti boleh dibaca lagi ya kalau kurang jelas. Kaum Muhajirin adalah penduduk Mekah yang telah memeluk agama Islam dan ikut hijrah bersama Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Ini pada tahun 622 Masehi ya. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah adalah hijrah yang kedua, terjadi pada tahun 622 Masehi. Nah, yang tadi Bapak sebutkan, peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah diawali oleh pengucapan Bai'ah Aqabah pertama dan dua oleh penduduk Madinah dari suku Aus dan Khazraj. Di sini, jadi mereka baiatnya itu akan melindungi Nabi Muhammad dan para sahabatnya ya. Kemudian kaum Ansor adalah kaum muslimin Madinah yang menyambut hijrah Rasulullah SAW dari Muhajirin ya, dari Mekah ke Madinah dengan penuh sukacita. Itu disebutnya dengan kaum Ansor. Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum muslimin Muhajirin dan Ansor. Kaum Muhajirin dan Ansor hidup rukun, saling bahu-membahu membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan agama Islam. Bahkan mereka bekerja sama membangun masjid ya, namanya Masjid Quba. Sambil bersyair. Semangat sekali mereka untuk membangun masjid pertama di kota Madinah. Ada filmnya tuh, seru ya. Nanti kalau misalkan anak-anak penasaran, boleh nanti searching dari YouTube ya, dari kisah Nabi Muhammad SAW. Nah, itu saja mungkin anak-anak yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau masih belum paham, boleh diputar lagi videonya, atau misalkan anak-anak baca langsung dari buku paketnya. Kalau masih ada yang tidak paham, nanti langsung ditanyakan ke Bapak ya. Tinggal satu kisah lagi, yaitu tentang kisah Ashabul Kahfi.
Mohon maaf ini penjelasannya agak terlalu cepat karena kita berpacu waktunya. Nanti sebentar lagi kita akan ada PAS semester 2. Setelah PTS, adik-adik kelas kalian ya, PTS semester 2, nanti anak-anak akan melaksanakan PAS semester 2. Itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.